Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel gue Mapai 18 Junior. Dan hari ini gue tayang lagi. Hari ini akan gue bahas mengenai 10 mobil Daihatsu ini terbukti penuhi standar produksi dan boleh mengudara di jalan raya atau mengaspal di jalan raya ya. Untuk bisa kita bahas untuk hari ini, kembali kalian semua subscriber Mapai 18 Junior. Untuk jangan lupa like, komen, dan share untuk mendukung channel video YouTube ini. Kita tidak berlama-lama lagi, langsung kita ke 10 mobil Daihatsu ini terbukti penuhi standar produksi boleh jalan lagi. Kementerian Darat, Infrastruktur Transportasi dan Pariwisata (MLIT) mengumumkan 10 model mobil Daihatsu boleh diproduksi lagi. Ini daftar mobilnya. Pemerintah Jepang melalui Kementerian Darat, Infrastruktur Transportasi dan Pariwisata MLIT mengungkapkan bahwa mereka telah mencabut instruksinya terkait penangguhan pengiriman mobil Daihatsu. Mobil-mobil yang sebelumnya diserta produksinya kini boleh berjalan lagi. Dalam keterangan resmi, Daihatsu 10 model yang diproduksinya sempat ditangguhkan terbukti memenuhi standar undang-undang kendaraan angkutan jalan otoritas setempat. Dengan demikian, Daihatsu boleh melanjutkan produksi sekaligus penjualan dari model-model tersebut. Kedepan kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan seperti melakukan pengujian dengan kehadiran dari otoritas sertifikasi sesuai dengan instruksi dari MLIT, tulis Daihatsu dalam siaran keterangan resminya. Langkah-langkah tersebut kata Daihatsu merupakan upaya dari pabrikan untuk mengembalikan kepercayaan konsumen. Daihatsu juga kembali meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan terkait dengan penyimpanan prosedur dalam proses produksi mobilnya. Saat melanjutkan pengiriman dan produksi, kami akan berkomunikasi dengan perusahaan penjualan dan pemasok sekaligus membuat persiapan agar tak ada lagi kebingungan, ungkap Daihatsu lagi. Berikut ini daftar 10 mobil dari merek Daihatsu, Toyota, dan Subaru yang prosesnya boleh dilanjutkan lagi. Yang pertama adalah Daihatsu Mira S, Toyota Pixis Epoch, Subaru Pleo Push, Daihatsu Hijet Cargo, Daihatsu A-Tray, Toyota Pixie Van, Subaru Sambar Van, Daihatsu PJ Truck, Toyota Pixis Truck, dan Subaru Sambar Truck. Sebelum 10 model di atas, pemerintah Jepang juga telah mencabut instruksi penangguhan pengiriman 5 model lainnya. Kelima model mobil itu boleh diproduksi dan dijual lagi ke pasaran. MLIT telah mencabut instruksinya untuk menangguhkan pengiriman 5 model Toyota Probox, Mazda Familia, dan Daihatsu Grand Max Cargo, Toyota Ton S Van, dan Mazda Bongo Van, karena kendaraan tersebut telah dipastikan memenuhi standar undang-undang kendaraan angkutan jalan. Berbeda dengan 15 model yang diproduksinya boleh dilanjut, 3 model dipastikan dicabut izin sertifikasinya. Ketiga model yang dicabut izinnya adalah Daihatsu Grand Max, Toyota Ton Ace, dan Mazda Bongo. Model yang terdampak adalah versi pickup. Kasian sekali ya kalau dipikir-pikir. Kita sedang membahas Daihatsu ini, dan kita sekarang sekalian membahas dan mengulas daripada mobil-mobil Daihatsu. Daihatsu dibeli Toyota tahun berapa, guys? Nah, banyak yang bertanya di sini. Pada bulan Agustus 2016, Toyota Motor Corporation resmi membeli seluruh saham Daihatsu yang belum mereka pegang. Nah, Daihatsu dibeli Toyota. Apa jenis kendaraan Daihatsu pertama di Indonesia? Pada 1931, Daihatsu memulai usaha produksi kendaraan pertamanya dengan meluncurkan kendaraan roda 3 bermesin 500 cc. Setelah era Perang Dunia II pada 1957, Daihatsu langsung meluncurkan kendaraan roda 3 dengan jenis truk mini yang dinamakan midget, bahasa Inggris yang antara lain adalah cebol. Mobil Daihatsu yang dari paling murah adalah Daihatsu Ayla. Mobil kompak ini dapat dianggap sebagai pelopor mobil murah pertama di Indonesia, juga dikenal sebagai kendaraan low cost and green car. LCGC untuk mesinnya, Daihatsu Ayla menggunakan mesin berkapasitas 1.0 liter dengan 12 katut dan 3 silinder. Mobil Daihatsu itu dari Daihatsu apa aja? Ada Ayla, ada Rocky, Sigra, Grand New Xenia maksudnya, All New Terios, All New Sirion, Luxio, Grand Max NB, dan Grand Max PO. Kenapa Toyota mengakuisisi Daihatsu? Dengan mengakuisisi mayoritas saham Daihatsu, Toyota dapat mengoptimalkan proses produksi dan memperoleh keuntungan dari skala ekonomi dalam membeli bahan baku dan peralatan produksi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi.
Nah, banyak yang bertanya juga apa beda nanti Daihatsu dan Toyota ketika mereka nanti berkolaborasi atau bersama. Sebelum kasus ini, kolaborasi Toyota Daihatsu secara global sangat berjalan baik dan sudah berjalan mapan sejak hampir 6 dekade silam. Seperti yang diketahui, Toyota dan Daihatsu adalah dua merek pabrikan Jepang yang berbeda. Daihatsu berdiri pada 1 Maret 1997, sedangkan Toyota baru ada 30 tahun kemudian, yaitu 1937 ya. Lalu, apakah Avanza termasuk Daihatsu? Berdasarkan dokumen yang dirilis, Daihatsu Motor model yang terlibat adalah Toyota Agya Wigo, Daihatsu Xenia, Toyota Avanza, Toyota Raize, dan Toyota Rush. Semua model ini produksi oleh ADM. Mobil Daihatsu yang kecil itu apa namanya? Mobil Daihatsu Ayla LCDC keluaran Daihatsu ini dibekali dengan mesin 1000 cc, termasuk salah satu mobil yang irit yang cocok digunakan di daerah perkotaan dengan konsumsi bahan bakar biasanya mencapai 20 km per liter. Mobil Daihatsu paling mahal itu apa? Daftar harga mobil Daihatsu 2024 mobil baru Daihatsu dijual di Indonesia. Harga Daihatsu mobil mulai dari 134 juta untuk model paling murah. Daihatsu Ayla, dan termahal adalah 303,25 juta untuk Daihatsu Terios. Terios itu harganya berapa 2023, yaitu di kisaran harga 236 sampai 303,25 juta. OTR Jakarta berapa harga varian termahal termasuk Terios 2023, harga termahal mobil yaitu 303,25 juta OTR Jakarta. Wow, menarik juga membahas tentang Daihatsu ini yang sudah berkolaborasi dengan Toyota ini sendiri. Penuhi standar regulasi, produksi mobil Daihatsu Indonesia berjalan normal. Daihatsu Motor Company mengumumkan penghentian sementara distribusi seluruh mobil yang mereka produksi baik di Jepang maupun di luar negeri pada Rabu kemarin. Keputusan ini diambil setelah panel independen yang menginvestigasi Daihatsu menemukan ratusan kasus baru terkait pelanggaran regulasi keselamatan yang dilakukan oleh pabrikan tersebut. Kasus ini bermula pada April 2023 ketika Daihatsu mengetahuinya telah melakukan manipulasi desain pintu dan beberapa model mobil lainnya sehingga tidak sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Akibat manipulasi ini, pintu mobil Daihatsu tidak mampu menahan benturan dengan kekuatan tertentu sehingga dapat membahayakan penumpang dalam kondisi tertentu. Pada Desember 2023, panel independen yang menginvestigasi Daihatsu menemukan ratusan kasus baru terkait pelanggaran regulasi keselamatan. Kasus-kasus ini melibatkan 60 model mobil dan tiga seri mesin, termasuk di dalamnya adalah model yang sudah berhenti diproduksi. Terkait kasus ini, Marketing Director and Corporation Planning and Communication Director PT Astra Daihatsu Motor Sri Agung Handayani mengatakan bahwa semua kendaraan yang mereka produksi dan pasarkan di Indonesia statusnya aman dan tetap bisa digunakan oleh konsumen. Kendaraan Daihatsu sudah memenuhi regulasi yang berlaku. Pelanggan tetap dapat menggunakan kendaraan dengan aman dan nyaman. Pada halayak mereka menyampaikan. Terkait proses sertifikasi, ADM juga berkoordinasi penuh dengan otoritas pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan penentu proses homologasi di Indonesia. Telah ditentukan produksi domestik ADM tetap beroperasi normal sesuai dengan rencana untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia. Tutur perusahaan dalam keterangan resmi, sesuai arahan prinsipal produksi ADM, untuk pasar ekspor akan ditangguhkan sementara menunggu konfirmasi dari otoritas di negara tujuan ekspor. Akan diupayakan sesegera mungkin untuk mendapatkan konfirmasi sehingga ADM dapat memenuhi permintaan ekspor sesuai rencana, kata perusahaannya sendiri. Menarik, ini kita bahas lagi. Penuhi aturan mobil Daihatsu produksi 2021 sudah dilengkapi APAR. Para agen pemilik merek APAR APM kendaraan roda 4 memulai mengikuti aturan tentang penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR seperti juga Daihatsu. Mulai Januari 2021 lalu, Daihatsu sudah melengkapi seluruh line up mobilnya dengan perangkat APAR. Daihatsu meletakkan APAR pada bracket di posisi bawah bangku penumpang depan. Perangkat ini diberikan pada seluruh jenis kendaraan untuk jenis kendaraan penumpang dan komersil. Posisi peletakan pada area ini dipertimbangkan karena mudah dijangkau oleh penumpang maupun pengemudi sehingga mudah digunakan ketika dibutuhkan.
namun tetap memberikan kenyamanan bagi penumpang di depan. Kurang lebih seperti itu daripada gua membahas 10 mobil Daihatsu ini terbukti penuhi standar produksi boleh jalan lagi, yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Untuk subscriber MAP18 Junior untuk selalu mendukung dan memberikan yang terbaru untuk para penggemar MAP18 Junior untuk terus berkarya. Kurang lebih seperti itu yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini agar terus gue memberikan aspek-aspek terbaru apa saja yang tentang mengenai dunia otomotif. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengar. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.